Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Arpopo Official. Dalam ilmu dan doa membina agama, jadi cemerlang, jadi terang bersama-sama. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait Islam holistik. Kemarin kita sudah sampai di intermezzo atau prakata pembuka. Maka yang kita udah pelajari adalah tentang berpikir, bahwa berpikir itu ada rukunnya atau sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu merupakan sebuah keniscayaan. Apabila salah satunya saja ditinggalkan, maka tidak bisa disebut sebagai rukun, seperti itu. Lalu muatan dalam Islam holistik, ya. Holistik itu artinya menyeluruh, teman-teman. Jadi kita berpikir secara Islam holistik. Ada yang mengatakan juga bahwa Islam holistik itu adalah sebuah paradigma pemahaman Islam, cara pandang yang menyeluruh terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Dalam agama Islam itu tidak mengenal dikotomi atau tumpang tindih atau perbedaan atau perbedaan itulah, sekat tumpang tindih. Dalam Islam urusan dunia dan urusan akhirat itu tidak mengenal dikotomi, teman-teman. Seorang muslim yang baik itu harus bisa berpikir secara holistik, berpikir secara menyeluruh, bahwa ketika dia mengerjakan amalan dunia, maka itu akan berpengaruh di amalan akhiratnya. Ketika dia mengerjakan amalan akhirat, maka itu akan langsung berpengaruh di dunianya. Maka nggak ada tumpang tindih atau dikotomi dalam ajaran Islam terkait dunia dan akhirat. Nah, prinsip ini yang kita pakai dalam pendekatan Islam holistik dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, keseluruhan, gitu, teman-teman. Jadi enggak hanya kita mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya itu ukhrawi, tapi kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya itu duniawi, teman-teman. Golden Age Islam itu adalah ketika para ulama tidak mendikotomikan agamanya. Para tokoh itu tidak mentumpang tindih antara agama dan akhirat, gitu. Muncul istilah-istilah sekarang itu mabuk agama, terlalu mabuk agama, kayak gitulah, teman-teman. Itu akan jadi pembahasan di lain kesempatan. Kita akan berfokus kepada kenapa Golden Age-nya Islam itu terjadi di zaman itu, dan kira-kira penyebabnya itu apa, teman-teman. Ternyata penyebabnya itu adalah nggak ada dikotomi dalam penyebaran Islam di zaman itu, kayak gitu loh. Rata-rata seorang Philomet itu ilmuwan atau penemu ilmuwan lah, Philomet yang Muslim itu dia juga ahli fikih, gitu. Ibnu Sina, dia yang tokoh Islam itu juga ahli fikih, lalu dia bisa punya teori-teori tentang ilmu-ilmu dunia, gitu kan, teori-teori tentang kedokteran, gitu kan. Maka Golden Age yang dulu itu di Baghdad, ya teman-teman, koreksi kalau aku salah, di Baghdad itu memang tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, gitu loh. Jadi akhirat itu sebagai tujuan dan dunia itu sebagai jalan. Maka ada pepatah atau ada ulama yang mengatakan kejarlah akhirat tanpa meninggalkan dunia jauh di belakang. Dan itu memang benar adanya, teman-teman. Lalu apa keuntungan kita kalau kita menerapkan prinsip Islam holistik atau pendekatan holistik? Balik lagi ke tadi, ya, bahwa Islam holistik itu merupakan sebuah paradigma atau sudut pandang, gitu ya, sudut pandang Islam secara menyeluruh, nggak hanya dilihat dari sisi akhiratnya saja, tapi dilihat dari sisi dunianya juga, gitu. Masa kejayaan Islam pun, kenapa Islam bisa menguasai dunia pada zaman itu? Karena memang Islam itu mempelajari sains juga dipelajari, gitu kan, mempelajari ilmu agama, apalagi itu yang mendorong ulama-ulama zaman dulu atau penemu-penemu muslim zaman dulu itu bisa melakukan itu, gitu, karena menjadikan Islam menjadikan
titah Islam dalam artian ini Quran itu sebagai rujukan, sebagai motivasi gitu loh. Muncul sekarang fenomena di mana Quran itu dijadikan sebagai ensiklopedia. Jadi kalau misalnya nggak ada di Quran, aku kurang percaya. Itu kan merupakan sebuah logical fallacy lah, cacat dalam berlogika gitu kan. Membuat Quran itu bukan sebagai motivasi, bukan sebagai rujukan, bukan sebagai alat untuk hikmah, tapi sebagai ensiklopedi, bener-bener matok-matok tok di situ. Itu kan sesuatu yang salah, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ketika ada orang yang mengatakan nggak percaya dinosaurus. Karena apa? Karena di Quran itu nggak ada. Dia berkata kayak gini, kalau misalkan aku percaya sama dinosaurus, berarti aku juga meragukan Al-Quran, karena di Quran itu nggak ada. Itu kan sebuah logical fallacy lah, logical falasi cacat berlogika gitu, menjadikan Quran sebagai ensiklopedia. Balik lagi ke tadi ya teman-teman, Islam holistik, paradigma atau sudut pandang atau perspektif memandang Islam secara keseluruhan. Apa keuntungan kita ketika kita menerapkan paradigma itu? Keuntungannya atau hal-hal yang baiknya adalah kita dapat menciptakan Islam rahmatan lil alamin. Jadi bisa dikatakan holistik adalah paradigma atau cara pandang yang menyeluruh. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah sebuah produk dari Islam holistik. Kita tahu bahwa Islam itu mengatur hidup kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersosial. Islam itu ada di kepercayaan kita. Islam itu hadir di kegiatan sosial bermasyarakat kita. Islam itu hadir di kegiatan ritual atau ibadah-ibadah kita. Maka itu merupakan sebuah bukti bahwa memang Islam itu memang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Muslim itu merupakan sebuah bingkai, teman-teman. Muslim itu merupakan sebuah bingkai. Bingkai dari apa? Yang isinya itu adalah Islam, teman-teman. Akan sangat lucu apabila ada orang yang menyalahkan Islam gitu. Orang Islam mah kayak gini, orang Islam mah kayak gini. Yang dilihat itu Muslimnya, bukan Islamnya. Islam gak akan mungkin bisa salah. Islam itu adalah agama yang benar, kita udah sepakat di awal kan. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah penganut-penganutnya. Yang salah itu adalah penyembah-penyembahnya, ya. Penganut agama Islamnya itu yang kita sebut sebagai Muslim. Muslim itu belum tentu mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Maka muncul istilah Islam KTP gitu kan. Islam yang hanya hadir ketika ada hal-hal yang bersifat manajerial dan administrasi. Seperti itulah. Jadi intinya adalah di segmen atau sesi 2 ini teman-teman diharapkan bisa berpikiran secara holistik atau keseluruhan. Tidak ada dikotomi dalam agama Islam. Kalau teman-teman mengerjakan sesuatu yang sifatnya adalah dunia, maka itu akan berpengaruh di akhiratnya. Sebaliknya, kalau teman-teman melakukan sesuatu yang sifatnya akhirat, maka teman-teman memiliki mendapatkan imbas di dunianya, seperti itu. Inna sholati tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu adalah urusan-urusan ukhrawi, teman-teman, untuk sholat. Ketika kita mengerjakan sholat, imbasnya adalah anil fakhsya'i wal munkar, gitu kan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita mengerjakan amal kebajikan, misalkan kita sedekah untuk masjid jariyah, dan itu akan kita bawa ke akhirat kan, maka ya akhirat ya dunia ya akhirat, seperti itu. Kita coba berpikir secara holistik, keseluruhan, nggak hanya memandang sesuatu dari satu sudut pandang saja, satu perspektif saja, tapi kita berusaha untuk memandang semuanya dari berbagai sisi. Gitu. Ketika kita bertemu dengan orang yang agak jutek atau bertemu dengan orang yang sifatnya nggak bagus sama kita, ya udah, kita berpikiran bahwa oh mungkin lagi ada masalah nih, oh mungkin lagi ini, kita mencoba berpikir husnuzon lah bahasanya, seperti itu. Begitu ya teman-teman. Dislike silahkan like, share, komen, dan subscribe.
share video ini kalau bermanfaat, dan like kalau suka, dan dislike kalau nggak suka. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekian, salam akal sehat.